Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kelas 11 Teknik Elektronika Industri. Senang sekali rasanya. Tak terasa ini adalah pertemuan kita yang kelima di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Adapun hari ini kita akan masuk ke kompetensi dasar yang ketiga, yaitu tentang bagaimana cara menganalisis komponen transducer pada rangkaian elektronika. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis dari komponen, sensor, dan transducer. Dan tentunya kita sudah memahami bahwa sensor ini masih merupakan keluarga dari transducer yang mampu menerima sinyal dari luar, kemudian mengkonversikan menjadi sinyal listrik. Adapun indikator kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu mengetahui pengertian dari komponen transducer. Kemudian yang kedua, diharapkan mampu mengetahui jenis-jenis komponen transducer. Kemudian yang ketiga, menjelaskan cara kerja dari masing-masing komponen transducer. Kemudian setelah kalian mengetahui masing-masing dari komponen transducer, jenisnya, dan cara kerjanya, kalian nanti diharapkan mampu menganalisis komponen transducer pada rangkaian elektronika. Baik, kita langsung saja masuk ke pengertian dari komponen transducer. Transducer ini adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Jadi di sini, pada minggu lalu kita sudah bahas, sensor ini masih merupakan bagian dari transducer, yang sifatnya hanya menerima sinyal dari luar, berupa radiasi, mekanik, panas, listrik, magnetis, dan kimia, kemudian nanti mengubahnya menjadi energi listrik. Sementara pada transducer, sinyal ini mampu diubah menjadi sinyal lain. Baik radiasi, mekanik, panas, listrik maupun magnetis dan kimia. Nah, berdasarkan fungsinya, transducer ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, transducer input, kemudian yang kedua, transducer output. Perbedaan ini hanya tergantung dari jenis sinyal dan jenis sinyal yang diterima kemudian yang diproses. Pada transducer input ini biasanya digolongkan kepada jenis sensor. Jadi transducer input ini hanya mampu menerima sinyal dari luar, kemudian nanti mengkonversikan menjadi satuan listrik, baik berupa tahanan atau berupa nilai tegangan atau arus. Kemudian pada transducer output, ini biasanya disebut juga dengan aktuator, yang mampu menerima sinyal dari luar berupa sinyal listrik, kemudian baru nanti mengkonversikannya menjadi bentuk sinyal lain. Jadi ini perbedaan antara transducer input dan transducer output. Jadi hampir semua perangkat elektronika terdapat kedua jenis transducer ini. Ya. Nah, transducer input ini merupakan transducer yang dapat mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik. Ya. Apa contohnya? Yang pertama adalah light dependent resistor. Jadi light dependent resistor ini merupakan sebuah sensor cahaya yang menerima cahaya dari luar kemudian mengubahnya menjadi nilai tahanan. Ya. Kemudian termistor. Termistor ini ada dua jenis. Yang pertama NTC dan PTC. Dan yang ketiga, variable resistor, yaitu mengubah sinyal listrik menjadi resistansi atau nilai hambatan tertentu. Ada beberapa jenis variable resistor yang biasanya sering dipakai adalah potentiometer dan trimpot. Jadi pada potentiometer ini ada 3 kaki. Yang pertama kaki positif, kaki negatif, dan kaki yang di tengah biasanya dihubungkan ke kaki negatif. Kemudian trimpot juga sama halnya dengan potensiometer. Hanya saja bentuk dari fisiknya berbeda. Dan yang terakhir, contoh dari transducer input ini adalah mikrofon yang mengubah suara menjadi sinyal listrik. Selanjutnya transducer output, ini merupakan transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi bentuk energi fisik. Nah, contoh dari transducer output ini adalah yang pertama
Light emitting diode atau yang disingkat dengan LED, ini sering kita gunakan. Prinsip kerjanya hampir sama dengan sebuah dioda yang berpijar. Jadi apabila terjadi perpindahan arus dari anoda ke katoda, maka lampu akan berpijar. Atau dengan kata lain, lampu akan berpijar hanya pada dalam keadaan forward bias. Kemudian yang kedua, lampu. Jadi dengan konfigurasi rangkaian komponen elektronika tertentu, sinyal listrik mampu diubah menjadi energi cahaya. Kemudian motor listrik, sinyal listrik diubah menjadi gerakan. Dan selanjutnya heater, di mana sinyal listrik berubah menjadi panas. Ini biasanya kita temui pada serika atau pada alat yang biasa sering kita gunakan, yaitu solder. Dan contoh dari transducer output yang terakhir yaitu loudspeaker, yang mengubah sinyal listrik menjadi bentuk suara. Penggunaan transducer input dan output dalam perangkat elektronika, transducer yang digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu transducer input yang disebut juga dengan sensor, dan transducer output yang disebut juga dengan aktuator. Banyak perangkat elektronika yang kita pergunakan saat ini adalah gabungan dari transducer input dan transducer output. Serta banyak juga perangkat elektronika yang mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya, dan kemudian mengubahnya menjadi bentuk energi yang lain lagi. Jadi lebih kompleks, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peralatan elektronika. Nah, apa contoh dari peralatan elektronika yang menggunakan transducer? Yang pertama adalah pengukuran suhu badan dengan termometer digital, atau yang disebut juga dengan termogan. Ini sedang maraknya dipakai saat ini untuk pengecekan suhu tubuh manusia. Jadi dengan sinyal infrared di sini kemudian ditembakkan menuju kulit manusia, nanti dapat diubah menjadi angka digital tertentu yang menunjukkan suhu tubuh orang tersebut. Ya. Jadi dari sini, suhu tubuh nanti dikonversikan menjadi angka-angka tertentu. Kemudian yang kedua, amplifier. Amplifier ini tidak hanya mampu menguatkan suara, tapi juga mengubah bentuk energi suara menjadi energi listrik, kemudian dikuatkan, dan setelah dikuatkan baru nanti diubah lagi menjadi suara. Jadi sudah kompleks sekali ya perubahan sinyal yang terjadi pada amplifier. Nah, kita dapat lihat di sini perubahan sinyal pada sebuah amplifier, di mana rangkaian tertentu pada sebuah amplifier terdiri dari mikrofon. Dari mikrofon ini sinyal suara kemudian diubah menjadi sinyal listrik dan diolah atau dikuatkan ke dalam rangkaian preamplifier. Kemudian dikuatkan lagi ke dalam rangkaian amplifier. Setelah dikuatkan nanti baru dari sinyal listrik diubah lagi menjadi dikonversikan lagi menjadi gelombang suara. Nah, komponen elektronika. Interkoneksi antar komponen elektronika yang disusun dengan benar sesuai fungsi masing-masing kemudian dihubungkan dengan sumber listrik sampai terbentuk rangkaian elektronika. Itulah kenapa kita perlu belajar tentang jenis-jenis dari komponen elektronika dan kenapa kita perlu belajar karakteristik dari komponen elektronika agar nanti kita diharapkan mampu membuat sebuah rangkaian elektronika. Ya. Apa contoh dari rangkaian elektronika yang bekerja berdasarkan masing-masing karakteristik komponennya, yaitu yang pertama power supply atau adaptor. Ini biasa sering kita gunakan ya pada charger kalian itu, pada charger handphone itu juga menggunakan prinsip power supply yang mengubah tegangan AC atau bolak-balik menjadi tegangan searah. Jadi perangkat elektronika ini selalu bekerja pada tegangan searah atau tegangan DC. Kemudian yang kedua, rangkaian inverter. Ini adalah kebalikan dari power supply atau adaptor yang mampu mengkonversikan tegangan AC
tegangan DC menjadi tegangan AC. Kemudian yang ketiga, rangkaian dimmer. Rangkaian dimmer ini adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya lampu pijar yang bekerja pada tegangan AC atau bolak-balik. Banyak jenis dari komponen elektronika, diantaranya itu komponen pasif, kemudian komponen aktif. Tentunya kalian sudah belajar sebelumnya di mata pelajaran dasar listrik dan elektronika, atau jika belum membahas lebih dalam, kalian bisa belajar kembali ya. Contohnya dari komponen pasif di sini, bagian mana yang belum kalian pahami, silahkan dicari dari berbagai sumber, kalian pelajari karakteristiknya bagaimana. Kemudian juga komponen aktif, ya, apa saja contoh-contoh dari komponen aktif, kenapa digolongkan pada komponen aktif, dan kenapa sebagian komponen digolongkan pada komponen pasif. Kemudian komponen sensor dan komponen aktuator. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian transducer. Jadi dengan konfigurasi komponen elektronika tertentu, perpaduan antara beberapa buah dioda membentuk jembatan Wien di sini, dan ditambahkan dengan sebuah kapasitor serta sebuah trafo, kita dapat membuat sebuah rangkaian adaptor sederhana, di mana nanti sinyal yang masuk di sini, tegangan yang masuk adalah tegangan dari jala-jala PLN, yaitu sebesar 220 volt. Kemudian nanti masuk ke trafo. Di trafo nanti, pada trafo ini terdiri atas lapisan gulungan primer dan gulungan sekunder. Nanti akan diperkecil atau dikonversikan menjadi tegangan yang lebih kecil, misalnya 9 volt atau 20 volt atau yang lainnya. Jadi tegangan itu akan diperkecil pada bagian trafo menjadi 9 volt atau 12 volt. Kemudian nanti akan disearahkan dari komponen ini, ya, dari konfigurasi komponen ini. Ya, setelah nanti menjadi tegangan searah, baru nanti bagian output ini akan dihubungkan ke peralatan elektronika. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah contoh rangkaian adaptor sederhana, hasil dari konfigurasi berbagai jenis komponen elektronika. Kemudian yang kedua, bel pintu dua nada. Ini agak kompleks sedikit. Bagaimana sebuah sinyal listrik nanti dikonversikan menjadi suara. Jadi dua nada lagi ya. Jadi tentunya sebelum membuat rangkaian ini, si perancang tentunya harus mengetahui jenis-jenis komponen elektronika dan mengetahui karakteristiknya. Ini adalah daftar komponen yang digunakan pada bel pintu dua nada. Kita nanti mungkin akan kita perlu bahas dulu, kita komunikasikan lagi apa yang akan kita buat. Apakah akan membuat rangkaian adaptor sederhana atau akan membuat bel pintu dua nada. Nah, tergantung dari kesanggupan kita. Mungkin itu saja pembahasan tentang komponen transducer, apa saja jenis-jenis komponen transducer. Bapak harapkan nanti kalian mampu menganalisis transducer pada sebuah rangkaian elektronika. Dan terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.